boleh sikit ku minta manggamu dikit bujang. Contohnya saya pernah disuruh seperti itu, tapi ternyata mungkin jodohnya bukan orang Batak. Gue diajarin dari orang tua dari kecil udah disuapin sop babi, makan babi, tapi nggak bir ya, birnya udah gede. Gue pengen ngasih tau aja kayak, ya lu jadi Batak aja kayak asik gitu, jadi orang Batak. Sebagai salah satu suku dengan populasi terbesar di Indonesia, nggak heran kalau suku Batak banyak dikenal oleh masyarakat umum. Ketenaran ini melahirkan berbagai stereotip, termasuk yang memberi kesan negatif. Pada kesempatan ini, kami mengajak 4 orang Batak untuk menanggapi stigma yang kerap mereka terima. Halo, nama saya Sarah Tobing, usianya 30 tahun. Nama saya Anita Evelyn Krisanti Boru Simanjuntak. Usia lahir tahun 62, hitung sendiri deh berapa. Nama gue Gamaliel Silitonga, usia gue tahun ini mau 31 sih. Nama gue Andreas Yombing, usia 30 tahun. Apakah lo adalah orang keturunan Batak? Iya, 100%. Iya, gue keturunan Batak. Ayah saya sih sebenarnya yang Batak. Betul sekali dan saya sangat bangga. Thank you. Orang Batak itu keras kepala dan keras juga kalau bicara. Setuju. Sangat-sangat setuju. Betul, tapi bukan berarti kita keras hati. Nggak setuju kalau dibilang keras, tapi setuju kalau dibilang bicaranya keras. Ya karena mungkin di kampung rumah kita jauh-jauh kali ya, jadinya kita pakai nada tinggi. Itu bisa dari rumah yang di atas ke bawah, itu memanggil tuh teriak gitu. Kalau ngomongnya, halo, boleh aku minta manggamu sedikit dek. Nggak sampai itu, sampai orangnya mati kelaparan, nggak sampai itu mangga. Jadi harus kayak, halo, boleh sedikit ku minta manggamu dikit bujang. Kalau untuk watak yang keras sih, ya mungkin memang dari orang tua juga sih, kayak gitu, dari kayak gimana ya, tegas kayak gitu orang Batak. Jadi itu mungkin yang akhirnya bikin mereka itu akhirnya berbicaranya tuh keras, suaranya tuh keras gitu, karena udah terbiasa seperti itu. Tapi kan rumahnya udah nggak jauh-jauh ya? Pelan-pelan dulu kau tanya. Kau pun, ini ku jelaskan dulu baik-baik ya. Ini aku nggak marah, cuma kayak begini ya. Itu kan adalah satu hal yang sudah ada di diri kita dari ratusan tahun yang lalu, kau tahu? Itu Nabi belum lahir semuanya gitu, orang Batak udah ada. Mungkin kebiasaan, karena biar apa ya, biar yang disampaikan tuh jelas gitu ke lawan bicara gitu. Orang Batak itu juga keras karena dididik dari kampung halaman untuk menjadi macan di perantauan. Kan ada lagunya, Anak Medan, gitu. Kerasnya itu bukan keras marah ya, karena memang ya contoh kayak gue aja yang ngomong pun gue memang suaranya aja, volumenya yang keras gitu, tapi bukan bermaksud untuk marah atau mau gimana gitu. Hampir semua orang Batak tuh pasti jadi pengacara. Yes, setuju banget. Enggak, gue nggak setuju. Di zaman sekarang kayaknya nggak harus selalu pengacara sih. Enggak, ada yang jadi copet. Ya kebanyakan sekarang kan pengacara-pengacara yang hebat-hebat itu kan Batak kan. Saya bangga dong gitu. Karena mereka itu kebiasaan berbicaranya tuh lantang. Dan mereka tuh berani lugas gitu loh. Meskipun menurut dia itu salah, harus jadi benar di mata orang. Karena kita kayak kalau salah, ya maaf lah bang, namanya juga manusia, begitu. Karena banyak banget di bidang lain, mungkin banyak juga Batak, sampai tahun depan juga Batak. Mungkin yang ke-expose ya pengacara aja. Pernah mewakili perusahaan, dipikir hakim saya tuh pengacara. Atau saya tuh ambil hukum lah gitu ya. Saya bilang kenapa saya yang ditunjuk, kenapa kan ada sarjana hukum lain? Enggak, kamu tuh kalau bicara lugas gitu. Menurut orang Batak yang orang tua itu kerja itu adalah PNS. Kalau nggak jadi PNS, jadi orang BUMN lah kau Boru. Kawinlah kau sama orang BUMN sayang, biar Pajero mobilmu. Kalau orang-orang BUMN gitu kan udah begini ya kan, udah ngapain kau sekolah tinggi-tinggi baru kerja pun nggak usah yang berat-berat kali. Kau pun nanti mau besar nanti cuma di dapurnya kerjamu. Enggak. Orang Batak tuh pasti suka minum bir dan makan babi. Sangat setuju. Setuju. Ya, setuju. Makan babi betul.
Minum bir betul lah. Gue diajarin dari orang tua dari kecil udah disuapin sop babi, makan babi, tapi nggak bir ya, birnya udah gede. Pasti banget itu minum bir, tuak sih kalau di kampung sana. Dan makanya kenapa sekarang ada namanya lapo tuak, ya kan, bahkan di sini juga kan ada kan lapo tuak. Jadi orang Batak itu sangat menghargai hidup. Bukan gue membenarkan alkohol atau makanan tinggi kolesterol yang seakan-akan pas kita buka, selamat datang jantung koroner, bukan gitu ya. Jadi babi itu sebenarnya salah satu juga makanan yang kalau dalam acara adat itu harus ada gitu. Non Kristen ya, maksudnya yang di luar Kristen kayak Muslim gitu, kayaknya nggak makan, tapi nggak 100% juga sih. Acara kematian juga minum bir, jadi udah dari sananya. Setiap acara pasti ada perayaan. Even kalau opung kita meninggal, itu disebutnya pesta. Jadi ada kepala, ada ini kan semua tuh lengkap ya. Nah itu nanti dilihat kepala ini nanti dikasih ke siapa, ke pihak mana. Ada aturannya itu. Orang Batak itu tahu cara bersenang-senang. Everybody's going to die anyway, so might as well we have fun, right? Orang Batak itu harus nikahnya sama orang Batak juga. Setuju. Setengah-setengah sih. Ada setuju, ada nggak setuju ya saya ya. Kalau orang Batak itu harus nikah sama orang Batak juga, kita tuh tidak bisa memperlebar kebatakan ini, sayang. Gue sendiri pun nikah nggak sama orang Batak, sama istri gue Ambon. Tapi harus dibatakin kayak gitu. Mungkin mereka menjaga supaya di lingkungan keluarga Batak dia itu itu merupakan suatu pride sih buat orang Batak ya, kalau misalnya anaknya bisa dapat orang Batak juga. Mungkin supaya nggak putus marganya kayak gitu. Jadi emang Batak ketemu harus Batak. Kenapa harus menikah dengan yang Batak juga? Karena biar mengerti adat, terus mengerti gimana sih kalau lingkupnya orang Batak itu. Karena adat tuh kan kalau menurut orang Batak tuh kayak penting banget. Orang Batak tuh kayak lebih penting lah, lebih takut dibilang nggak beradat daripada nggak beragama sih. Ketemu sama orang Batak ya senang aja keluarga gitu pokoknya. Ya itu ada kebanggaan karena kalau di luar Batak nanti ada rentetannya. Mungkin kalau sesama Batak ada sinamot, jadi di situ ada pride-nya kayak gitu. Tapi Makin kesini sih kayaknya udah mulai agak, ya mungkin kalau di daerah Sumatera sendiri masih ya kayak di kampung atau apa. Tapi kalau di luar ini kan udah banyak juga yang udah mix. Tapi kalau sekarang udah enggak, karena saya sendiri pun darah campur gitu. Mak gue Manado, jadi ya itu adalah salah satu bentuk lari dari kultur bapak gue. Kambing di kampung halaman, macan di perantauan, nikah dia sama Cindo, jadilah Sarah Tobing. Keren. Contohnya saya pernah disuruh seperti itu, tapi ternyata mungkin jodohnya bukan orang Batak. Orang Batak itu semuanya pinter nyanyi. Enggak ya? Nggak setuju. Hampir setuju. Setuju. Karena kawan-kawan gue juga banyak yang nggak bisa nyanyi, walaupun dia Batak. Gak semua orang Batak itu bisa nyanyi, ada juga yang jago cuma merepet kayak aku ini. Karena biasa berbicara keras kan mungkin terlatih ya, pita suaranya ya. Kalau gue kan dari lingkupnya orang Batak Kristen ya, udah diajarin dari kecil tuh untuk kayak nyanyi gitu, untuk kayak diperkenalkan dengan musik, terlepas dari nyanyi di gereja atau gimana. Kebanyakan orang-orang Batak itu kan sibuknya di HKBP kan, Huria Kristen Batak Protestan. Itu setiap Senin, Rabu, Jumat latihan nyanyi mereka. Jadi mungkin itu menjadi salah satu teori dan analisa saya sebagai orang Batak yang nggak bisa nyanyi. Victor Huta Barat, orang Batak. Liodra, orang Batak. Joy Tobing, orang Batak. Marcel Siahaan, orang Batak. Dia sendiri main gitar gitu, terus dia berdua dia duet, terus bertiga trio, berempat main kartu sih. Hal apa aja tentang orang Batak yang ingin lo kasih tahu ke orang banyak? Orang Batak tuh kayak dari luar aja lu sangar, ngomongnya keras, kayak gimana sih, kayak keras gitu loh. Menurut saya satu hal yang harus diketahui oleh orang banyak mengenai orang Batak adalah kita ini tidak sekeras suara kita. Kalau kita masih ngomong sama Anda, it means that we love you so much.
Batak itu walaupun orang ngelihatnya ribet, tapi kekeluargaannya itu erat sekali. Positifnya kan Batak ini itu kekeluargaannya itu memang bagus sekali. Bahkan kita tidak kenal, ketemu satu marga pun bisa saudara kita gitu. Tapi nggak semua orang Batak kok keras gitu, enggak. Ada kalanya kita lemah lembut. Nggak kayak gitu, jauh banget orang Batak itu penyayang, pengertian, kayak bener-bener ngerangkul gitu. Kalau kita udah marah, berarti itu tandanya kita harus diam. Kalau kita sudah diam, itu tandanya kita harus lari sayang. Karena kalau orang Batak satu, ini orang Batak satu yang punya masalah, 17 juta orang Batak mengaku keluarganya. Jadi baik-baik kau ya. Kalau kau bukan orang Batak, dapat jodoh orang Batak, privilege itu sayang. Do not ruin it. Gue pengen ngasih tau aja kayak, ya lu jadi Batak aja kayak asik gitu, jadi orang Batak.